Total anggaran IKN ada di Total investing belum ada 466,9 di triliun. 20%-nya itu dari di APBN, sekitar 90,4 Investasi. triliun. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum sampurasun kumaha damang guys. Sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Ibu kota baru Indonesia adalah IKN guys, Nusantara. Ibu kota Nusantara walaupun pahit tapi ini adalah fakta guys, dimana investor masih kurang untuk IKN guys. Jadi gimana, apa isi kandungan daripada video ini, kita akan sama-sama nonton. Apa pendapat kalian guys? Apa kalian setuju ataupun kalian ada pendapat sendiri? Sila komen di ruang komentar di bawah nanti guys. Semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat-sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali di subscribe channelku guys, dan tanpa berbasa-basi mari kita sama-sama nonton isi kandungan video ini. 1, 2. Alasan investor asing nggak mau invest di IKN part 1. Loh, Presiden bilang kemarin udah banyak yang antri, tapi kok kenyataannya belum ada satupun investor asing yang mau invest di IKN? Alasannya kenapa? Pertama adalah situasi politik nasional. Stabilitas politik dalam negeri menjadi salah satu instrumen terbesar penilaian bagi investor asing untuk dapat datang invest di IKN. Loh, emang situasi politik dalam negeri Indonesia kenapa? Kenapa guys? So, Indonesia akan mengalami transisi politik di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. Hal tersebut menciptakan pergeseran kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke presiden baru yang kita masih belum tahu nih siapa. Nah, disitulah ini satu video terjadi yang dulu yang lama, ketidakpastian politik di mana sebab presiden kita baru tahu ini juga dinilai belum tentu akan menggantikan Bapak Presiden IKN. Jokowi adalah Apakah IKN juga akan menjadi proyek mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya? Inilah yang menyebabkan adanya Bapak ketidakpastian Prabowo politik. Subianto. Sokongan investasi Singapura ke IKN gila-gilaan. Bagi Jokowi Tapi ada kebanggaan. juga yang Kebijakan invest Singapura untuk berinvestasi sama di IKN, Indonesia dengan nilai seperti Singapura. fantastis khususnya pada proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN disambut penuh syukur oleh Presiden Jokowi. Demikian disampaikan Jokowi di hadapan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Menurut Kepala Negara bahwa dengan adanya investasi tersebut diharapkan pembangunan IKN akan semakin pesat. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN, kata Jokowi. Pada kesempatan tersebut juga disinggung mengenai rencana Indonesia untuk melakukan ekspor listrik ke Singapura. Terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung, tuturnya. Ini benefit investor IKN. Pak Jokowi lagi agresif mengajak investor, bahkan sampai berpidato di Singapura untuk mengajak pengusaha berinvestasi di IKN. Beliau menawarkan a golden opportunity karena banyak banget benefit yang ditawarin. Kayak izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, bebas pajak hingga 100% sampai gaji pekerja di IKN yang tidak dipotong pajak. Dan Pak Jokowi berjanji bahwa pembangunan infrastruktur IKN akan rampung pada 2024 dan ada 300 paket investasi yang disiapkan untuk sektor swasta dengan total nilai 2,6 miliar US dollar. Visi IKN emang super besar dengan 75% kawasan hijau dan juga konektivitas yang tinggi, misalnya 80% perjalanan dengan transportasi umum. Apakah investor bisa percaya dengan mimpi besar Pak Jokowi? Lalu siapa yang bakal terpilih di 2024? Soalnya kalau misalnya presiden berikutnya nggak punya semangat yang sama untuk melanjutkan IKN, ini bakal sia-sia semua. Betul. Menurut kalian kayak gimana? Pak Bahlil akui investasi asing belum masuk ke IKN. Total anggaran IKN ada di 466,9 triliun. 20%-nya itu dari APBN, sekitar 90,4 triliun. Dan sampai saat ini itu udah dianggarkan sebanyak 71,8 triliun. Artinya sisanya tinggal 18,6 triliun yang dari APBN. Nah, terus sisanya dari mana? Nah, salah satunya itu dari investasi. Gitu. Masa pakai uang tapera? Terus muncullah pertanyaan, kenapa sih Bang investor luar itu nggak mau investasi gitu? Selain emang IKN-nya ya emang banyak memunculkan tanda tanya gitu. Di Indonesia sendiri gitu, di mata investor luar itu emang kurang menarik. Kalau dari data FDI World Bank, indeks Indonesia itu kecil banget kalau dibandingkan Malaysia sama Vietnam.
ya orang-orang lebih tergiur bakal investasi ke sana. Penyebabnya ya banyak lah, ini bisa kita bicarakan dengan panjang gitu. Dimulai dari kebijakan pemerintahnya, terus prosedurnya, birokrasinya yang ribet, dan kepastian hukumnya yang nggak ada. Belum kalau kita berbicara tentang sumber daya manusianya, terus budaya korupsi, kolusi, nepotismenya masih gede gitu di sini. Jadi ibaratnya kita tuh nyari investor gitu, tapi ya kitanya nggak introspeksi anjir. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng tentang fakta investor yang mau berinvestasi di IKN guys. Masih kurang, tapi IKN sudah hampir penuh siap lah setakat ini guys. Sebab baru-baru ini pun ada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang disambut di Istana Garuda ataupun di IKN Nusantara kan. Jadi mungkin ke depannya bakal banyak lagi investor yang semakin yakin dengan proyek IKN Nusantara ini. Ini betul-betul proyek mega, satu proyek yang cukup besar, memerlukan belanja yang banyak. Dan itulah yang akan kita lihat nanti guys. Walaupun ini adalah video yang lama, tapi fakta dan hakikat yang pahit yang harus ditelan adalah kurangnya investor yang mau berinvest di IKN Nusantara guys. Tapi kalau menurut kalian pula bagaimana guys? Apakah proyek IKN ini adalah satu proyek yang bagus ataupun sebaliknya? Komen di ruangan komentar di bawah. Sampai di sini video saya pada kali ini guys. Semoga semua terhibur dan suka. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang good people. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.